Welcome to Suara Rakyat Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ahyar M. Parmana di Suara Rakyat. Dan kali ini kita ada di ruang tamu tempat saya berbincang dengan tamu-tamu saya tentang aktivitas mereka, tentang hal-hal yang menarik dari diri mereka. Hari ini saya pakai kostum khusus karena tamu saya supporter PSIS Semarang dari Panser Biru, Jeffrey Agus Ridwan. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Jeffrey ini dirijen di Panser Biru yang mengomando para supporter untuk menyanyikan yel-yel, menyanyikan jan dan seterusnya untuk menyemangati Maesa Jenar melaju di Liga 1. Sejak kapan jadi dirijen? Saya jadi dirijen di tahun 2014. 2014 ya, jadi sekarang sudah hampir 6 tahun. tahun. Selama jadi dirijen ada pengalaman menarik apa? Kalau pengalaman menarik sih banyak ya Pak. Soalnya kan saya mungkin udah seneng sama PSIS Semarang gitu. Kita support, kita bikin ini, apalagi bisa memberi komando kepada ribuan orang ya, mungkin suatu kebanggaan tersendiri gitu. Mengapa Jeffrey saya minta datang ke ruang tamu? Karena sebentar lagi kompetisi Liga 1 2020 akan berjalan lagi. Sudah sempat mandek berbulan-bulan. Jadi sudah berapa bulan ya? Terhitung sejak Maret ya? Dari Maret. Ya, sudah berbulan-bulan terhenti dan akan ada rencana untuk bergulir lagi. Sebenarnya apa sih harapan supporter atas kembali bergulirnya Liga 1? Gini ya Pak ya, mungkin untuk saya dan masyarakat yang umumnya ya, kalau kita melihat bola itu hiburan buat kita. Kalau kita udah senang sama sepak bola, kita udah cinta banget sama PSIS Semarang gitu ya, ya kita kangen aja sama euforianya ketika kita e-sportnya, gitu kan. Ada rasa kangen sendiri yang tadinya kita seminggu sekali kita nonton bola, nggak ada hiburan sama sekali. Bisa teriak-teriak. Iya gitu. Bisa enak enjoy gitu. Ya, jadi yang kangen pada sepak bola, pada lapangan itu bukan hanya pemain. Iya. Supporter lebih-lebih. Iya lebih-lebih Pak. Pasti rasanya sangat berbeda kan menonton bola, datang langsung ke stadion dan nonton misalnya di TV gitu. Ya sangat beda sih Pak. Kalau kita di stadion kan kita bisa ngeluapin emosinya kita ya, kayak ya maksudnya emosi bukan kita iya bukan terus kita maki-maki pemain enggak, coba support kita nanti beli kita ngecen, kita support pemain-pemain. Jadi kayak euforianya itu kena banget kalau kita langsung datang ke lapangan gitu. Dan selama ini tidak bisa datang ke stadion karena pandemi Covid itu. Sebelumnya terakhir sama itu ya, Arema. Terakhir bersama Arema yang di Magelang. Ya di Magelang itu. Itu pertandingan yang sangat berkesan yang sebelum kemudian Liga harus berhenti. Selama Liga berhenti, perasaanmu biasa? Ya kayak mungkin aktivitas kita yang biasanya kita jalani kayak supporteri dan lain-lain itu kayak ya nggak ada lagi gitu Pak, kayak sepi ya kan. Biasanya kita seminggu udah kemana lah, kita awe, kita ke Magelang, minggu keduanya kita awe, minggu ketiganya kita aum lagi, kita awe lagi, kita kan jadi gak jenuh Pak di rumah terus, kita support ya sekalian liburan lah gitu aja. Ketika kangen banget ke stadion, apa yang dilakukan? Kalau sama stadionnya sih enggak ya Pak. Kalau kangen sih stadion jadi diri ya. Oh iya. Jadi aja lah. Jadi ya, mudah-mudahan stadion jadi diri keren luar biasa ya tampilan sekarang ini. Mudah-mudahan segera jadi, kawan-kawan Panser Biru dan juga Snack saya kira pengen segera berteriak-teriak di sana gitu. Soalnya kan kita kasihan juga Pak kalau dari teman-teman. Kalau saya sih ya dari kita waktu satu ya Pak. Terus dua pasti kita izin dalam pekerjaan, nggak mungkin kalau kita main kalau laga di Magelang, di Magelang ya.
Kalau tetap di Magelang kita boros waktu, uang, transportasi, belum kalau nggak minta ya kalau ada apa-apa di jalan kan orang nggak tahu Pak. Ya pengennya sih segera kita apa? Berkandang di Iya, lagi. jadi lagi. Udah deket, kita udah bisa nyelesain kerjaan. Kalau main sore kan kita sekalian jam pulang kerja kan Pak. Jadi enak, jadi kita nggak perlu izin dan lain-lain. Oke. Sudah sempat masuk ke Jatidiri? Sudah kemarin lihat-lihat aja juga. Sekeran apa sih? Iya, keren. Membayangkan jadi dirijen di stadion. Ya udah banyak gitu Pak. Enak ya Pak. Kita sekarang adem ya nggak? Udah ada atapnya. Gitu ya. Terus lintasan treknya lari juga udah bagus, lapangan juga udah bagus kan. Kita wah enak nih main di home sendiri dengan keadaan yang lapangan dan stadion yang mumpuni gitu Pak. Kira-kira menyiapkan koreografi baru tidak untuk Iya, pasti stadion yang itu. sekarang itu? Kalau koreografi itu pasti Pak. Soalnya kan saya dan teman-teman divisi kreasi itu udah bayangin. Kita kan di Jatidiri ada single seat tuh. Yang sebelumnya belum ada. Nah di single seat itu bisa kita peta-peta buat untuk koreografi. Lebih mudahnya kayak gitu. Kita bisa bayangkan gambar, tulisan dan lain. Tinggal kita kasihkan kertas ke bangku. Jadi kan udah ada baris-barisnya gitu. Ya. Jadi per baris per bangku kan udah ada apa? Udah ada pikiran kreasinya gini gitu. Jadi sudah ada bayangan Sudah. spektakuler Ya. gitu ya. Sebelumnya kan udah dibangun tuh Tribun Selatan dulu pas masih laga Liga 2 itu. Iya, iya. Itu kita udah coba koreo 3 lantai, tapi nggak jadi karena mungkin belum itu ya Pak, belum apa teman-teman itu belum terbiasa sama 3 lantai. Terus ditambah kurang full dalam tribunnya. Itu yang menghambat kita kan nanti kreasinya kayak gitu. Tapi insya Allah besok kalau emang main di Jatidiri insya Allah kayaknya Bakal penuh lah, iya. Soalnya kan udah Liga 1 kan, bukan Liga 2 lagi. Kita mesti tunggu itu. Mudah-mudahan PSIS segera berkandang lagi di Jatidiri di stadion yang sekeren itu dengan koreografi baru yang dijanjikan oleh kawan-kawan supporter. Iya. Nah, selama masa pandemi COVID ini, apa aktivitas yang dilakukan oleh kawan-kawan supporter terutama di Kemarin sih teman-teman Panser Biru itu Pak, pengumpulan dana untuk bantuan COVID ya. Jadi teman-teman itu ada pengumpulan dana ke korwil-korwil, terus bantuan-bantuan yang dari korwil-korwil itu diterima semua, ditampung oleh DPP Pusat Pasir Biru. Terus kita belikan sembako untuk warga masyarakat Semarang ya, sembako dan lain-lain kita tumpuk di Pasir Biru, terus kita bagikan ke masyarakat. Itu aja tuh. ini nanti kalau Liga Bergulir untuk awalan kan akan berlangsung tanpa penonton. Rasanya piye? Ini sih Pak, sepak bola tanpa supporter itu kayaknya kurang seru ya. Iya. Ya bukan dari segi Kayak sayur tanpa tutup. iya. Kayak bayam tanpa kandang ya Pak. Gitu coba. Tapi ya kita pikir aja Pak. Dari sepak bola itu kan mesti ada supporternya. Kalau aku sih Pak ya pikirannya football is sport tanpa supporter itu is nothing. Jadi gak ada apa-apanya kayak pemasukan dari tiket dan lain-lain, gaji kan didorong dari supporter juga. Terus support dari supporter juga kan perlu gitu kan. Suara-suara pemain sejauh ini kita dengar kan pemain juga pengennya supporternya ada. Iya ada tetap. Karena main gak di supporter ini rasanya ya. Ya. Tapi kita kan harus menjaga soal protokol Iya, kesehatan. protokol kesehatan itu kayak yang kita pikirkan. Apa yang diharapkan sebetulnya? Ya kemarin kan kita dapat selentingan sedikit sih kalau dibatasin dengan kuota segini. Tapi kan nggak mungkin seorang supporter kayak menjaga protokol, misal kita supporter di tribun jaraknya 1 meter kan nggak mungkin ya Pak. Nggak mungkin kita baris-baris 1 meter Ya. terus pada pakai masker gini. Kalau tertib bisa nggak apa-apa. Tapi kan kalau ya tahu sendiri supporter kan kadang pakai sapopor wes gitu kan langsung. Ya itulah kendala-kendalanya yang kita pikirkan ini kayak gitu. Nggak mungkin kalau kita sesuai protokol kita taat itu ya ada sih orang yang kayak gitu. Tapi kan kita nggak bisa menanggulangi kayak masa seperti itu. Karena itu mesti hati-hati. Mesti hati-hati dalam banget. penerapannya. Oke. Mudah-mudahan COVID segera hilang. Amin, sehingga pertandingan bisa berlangsung normal kembali seperti semula. Gak cuman pertandingan ya Pak, kehidupan juga normal ya. Kehidupan juga normal. Iya. Oke. Tentang Jeffrey menjadi dirijen. Jadi kalau mungkin Anda ingat dulu dirijen yang ikonik di Panser Biru itu kan Kirun. Kirun. Ini penerusnya. Apa yang mesti dilakukan oleh Jeffrey supaya
ada semangat yang tidak kalah dari yang meneruskan dari yang dilakukan oleh Ya sesuai tupoksi aja Pak. Kalau aku kan tipikal orang yang ayolah semangat, nggak peduli. Ya amin saya kalau bahasa kasarnya, wis gue nek menang tak ono neknya gitu. Jadi ya wes lah, pokoknya sebagaimanapun kadang kita kan bercanda di tengah pertandingan kayak teman-teman udah down nih, udah lemas, udah kesel, guyon terus yo bangun gimana ya gitu. Pokoknya terus ngasih contoh semangatnya kayak gitu loh. Jadi bakar terus aja, bakar gitu. Apa yang kamu lakukan dalam 90 menit pertandingan untuk terus membakar semangat supporter supaya menyemangati para pemain? Saya nggak pernah berhenti. Iya, meski teman-teman berhenti, ya kadang saya marah-marah tetap aja. Saya itu ya mungkin dilihat orang enak ya Pak jadi komander kayak gitu, dilihat enak lah jadi komander, kita apa namanya berakhir semua orang, ribuan orang. Tapi satu Pak, ya enggak ya, kita kan nggak pernah lihat bola. Kita selalu lihat penonton bukan bola. Kita lihat aja sepelintas gini pas nyerang, kita sepelintas gini kita harus ngasih semangat lagi gitu. Nah aku tuh pinginnya teman-teman itu ayolah hargai yang di depan itu, hargai. Jadi kita datang di situ sesuai tupoksi kita, sesuai menyemangati. Iya menyemangati. Kita tuh supporter bukan penonton gitu. Jadi ya udah sesuai itu. Jadi kalau kamu datang ke Tribun Selatan, ke Panser Biru, ya udah itu kamu supporter bukan penonton kamu. Gitu. 90 menit tidak terus bergerak. Rahasianya apa? Rahasia coba. Jamu. Atau tempo? Enggak, aku enggak pernah jamu. Jamu gitu ya, enggak sih Pak, kalau jauh-jauh enggak sih. Kalau mungkin kita atur tempo aja Pak. Kan kita kan komentar biasanya satu kayak kita nyanyiin satu chant gitu. Kita hanya depannya, terus dari teman-teman kita cuma ngasih gerakan, kasih koreografi gerakan tangan apa-apa. Jadi kayak gitu, kita harus atur tempo. Jadi aku ada dua komentar Pak. Jadi saya dengan Mas Opel, Mas Ferry Opel itu ya. Jadi dua orang ini kalau saya capek, tak kasih ke Mas Opel. Mas Opel pun kalau capek, berhenti gitu. Jadi kita saling jaga fitnya. Jangan sampai dua-duanya kita down. Supporternya jadi ikut down. Nah, pernah tidak mengalami masa sampai capek banget ketika Pernah, hampir pingsan saya. Kapan itu? Pas aku lupa malah. Pokoknya saya pas di atas itu di Stagger. Bukan di Subroto. Di Magelang. Iya di Subroto Magelang. Jadi habis capek kan saya di Stagger itu Pak. Sampai kan kalau orang teriak terus gerak-gerak terus kan kepalanya kayak enteng gitu kan, kayak tenaga nabila itu udah gelian gini Pak. Mungkin kecapean gitu bisa. Terus apa yang kamu lakukan? Turun minum es sama air putih. Terus naik lagi saya Pak. Langsung naik lagi. Nggak sampai 5 menit kayak. Jadi dan itu terjadi sekali atau pernah beberapa kali? Ya beberapa kali sih. Tapi semangatan sih Marcon. Ya itu. Kalau nggak gitu kan kasihan teman-teman, kalau dia saya ngelokro kan teman-teman juga ikut mesti Pak. Oh kayak gue nih ngarap ngelokro masa Dewi kemana, itu kan yang menjadi beban kita kan. Dewi ini kudu semangat nih depan nih teman-teman gitu. Oke. Untuk menjadi seorang dirijen, belajar dari mana? Belajar aku dari SMA Pak. Nah, bukan dari siapa? Enggak. Di mana? Ya, saya belajar dari ikut Panser Biru itu, dari supporter. Jadi dulu kan ceritanya gini Pak. Saya itu SMA dulu juga pas masuk SMA pertama kali itu kan ada itu supporter buat. SMA di mana? SMA Kesatrian 2. SMA Kesatrian 2. Jadi Jeffrey ini asli Semarang. Ya, asli Semarang. banget. Di tengah kota gitu ya. Sedang kuburan. Anak makam. Anak makam. Jadi Panser bergota gitu. Iya, Panser bergota. Nah, di SMA Kesatrian saya belajar dari supporter gimana? Dulu kan ada supporter buat futsal basket gitu Pak. Dan saya ikut kakak kelas tadinya. Terus kan regenerasi itu dari kakak kelas. Saya jadi SMA itu. Nah itu kenal sama Mas Irwan dari situ, kenal sama teman-teman dari Tribun jadi dari situ saya ya sampai saya masuk koran itu ya Mas ya, untuk dari masuk koran pertama kali terus semangat gitu semangat ya? Masuk koran, wah sekali nih masuk koran nih aku gitu Pak. Ya udah terus bisa cukup gitu ya kan. Maksudnya diliput kan ya. Masuk media kan seneng gitu kan. Masuk media terus diterusin aku hampir setiap habis match futsal itu saya selalu masuk koran Pak. Jadi terus saya jadi supporter terbaik.
di acara itu gitu kan, acara futsal itu jadi supporter terbaik, juara 1, dan itu berlangsung selama 5 tahun berturut-turut. ya. Saya lulus pun saya masih Di PON. ya masih di Kesatria 2 sampai sekarang masih dipasrai buat itu, tapi saya nggak apa kayak yolah udah waktunya regenerasi dari teman-teman adik Isen karo umur. iya. Terus sudah lepas dari itu aku fokus 2013-14 itu fokus ke Panzer Biru itu. Saya ditarik sama divisi kreasi karena pas aku lomba SMA itu saya juara 1 koreografi. Saya buat 3D di SMA. Ya, ya. Terus saya ditarik sama Panzer Biru buat jadi divisi kreasi koreonya Panzer Biru. Oke. Waktu pertama kali itu lawan timnas U19 pas lagi itu Pak, apa namanya, TC. enggak pertandingan persahabatan yang dia ngeliling Indonesia itu, Oh. tur Ya. yang tur di apa U19 itu. Nah, itu kan saya pertama kali naik buat koreo Panzer Biru. Apa kesulitan untuk bikin koreo? Koreo itu Pak, dari teman-teman sendiri sih. Misalnya Pak, ini minusnya dari teman-temannya. Ada yang dikasih kertas, misal pakai kertas koreo. Ya. Teman-teman dibuat pesawat atau ya kadang di sobe-sobe itu mungkin dari semua supporter juga ngalamin itu Pak. Kita ngatur masa ini Pak ya. Terus masa beda-beda ketika soalnya kalau warna gitu, misal kita buat angka 3 Pak, warnanya kuning. Ketuker gitu. Orangnya udah pegang warna kuning nih. Ya. Orangnya pindah sebelah sana. Jadi kan berlubang gitu Pak. Gak jadi kan angkanya. Nah, itu yang kita pertimbangkan dengan tuh. Ya udah kalau kamu dapat lepas duduk itu ya udah itu duduk itu apa duduk di situ style, gak usah pindah-pindah gitu. Tapi kan kadang kita ngatur masa kan, alah bos kadang dibiarkan kayak gitu, Yeah, tapi kan kita nggak tahu masanya seperti apa. Jadi ngaturnya yang susah. Iya makanya itu kalau kita pas nerapin koreo ya kita nerapin sembunyinya Panzer Biru, loyal tapi pintar kamu. Jadi jangan goblok-goblok banget jadi orang kayak gitu. Yeah. Kita kan harus mikir, ya udah ya kayak hal-hal yang seperti rapopo ada Dewi nonton tiket loh. Semua pakai tiket emang, tapi kan yang kamu ambil itu kan tiket supporter, tiket teman-teman yang harus kamu jaga, emang kamu itu supporter gitu. Oke. Jadi tetap ini pelajarannya kira-kira mau jadi supporter yang hanya pegang kertas. Iya enggak sih. Itu harus amanah. Iya mana itu sih Pak. Orang itu ditinggal-tinggal. Nggak boleh Pak. Makan boleh tapi di tempat. Oh, makan di tempat. Dan itu nggak mudah ya ngatur. Nggak mudah Pak. Hampir ada 30-an sampai 50 anggota divisi kreasi buat 1 tribun. Itu harus setiap koreo harus ada setiap titiknya udah ada. Dan untuk Anda, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah like, komen. Anda juga bisa menyampaikan komen siapa yang perlu saya hadirkan di ruang tamu. Saya akan berusaha sekeras yang saya bisa untuk menghadirkan yang Anda harapkan itu. Mudah-mudahan yang kami bicarakan ini bermanfaat. Jika ada manfaatnya silakan share sebanyak-banyaknya sehingga manfaat itu tersebar lebih luas lagi. Dan akhirnya kita ketemu di kesempatan yang lain dengan tamu yang tidak kalah keren dari Jeffrey. Masih di ruang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar Permana. Yuk berbagi cahaya.